Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswi The International Class of Islamic Microeconomics, wherever you are, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke, hari ini kita masuk pada materi ketiga, yaitu we will discuss about money concept in Islamic Microeconomics. Before we start our class, let's begin together as usually with sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nurul Anwar wasiril asrori wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, now we will start to discuss about this topic, the money concept in Islamic macroeconomics, atau konsep uang dalam konsep uang dalam ekonomi makro Islam ya. Kita mulai. The first about principle of money. Let's imagine if we didn't know about money. Mari kita bayangkan kalau misalkan dalam dunia ini, dalam perekonomian tidak ada yang namanya uang, maka muncullah yang namanya barter. Yang dahulu ada barter, interchange system between goods with goods or goods with service or vice versa. Jadi adanya barter ya, seperti zaman dahulu sebelum adanya uang, sebelum adanya alat tukar ini, maka semuanya dilakukan dengan sistem barter. Barang ditukar dengan barang, barang ditukar dengan jasa dan sebagainya ini ya. Maka muncullah beberapa permasalahan, obstacles encountered. The first, difficult to exchange for the desired item. Then difficult to determine the value of goods to be exchanged.
The third, difficult to find people willing to trade in goods with service. And the last, difficult to find needs to be exchanged in fast time. Jadi akan beberapa hal terjadi kendala-kendalanya kalau misalkan barter itu yang terus dipertahankan sampai sekarang. Pertama, kita lihat akan sangat sulit menukarkan barang dengan barang yang diinginkan. Yang pertama ya. Kemudian kedua, di sini dikatakan akan menjadi kesulitan menentukan nilai barangnya karena tidak bisa ditentukan dengan nilai barang yang sama dengan barang yang berbeda ini ya. Kemudian akan sulit juga mencari orang lain yang mau menukarkan barang dengan jasa, dan kemudian akan sulit menemukan kebutuhan yang mau ditukar dalam waktu yang cepat. Ini ya beberapa hal problem-problem yang pastinya akan terjadi kalau ekonomi ini masih berjalan dengan sistem barter, tidak adanya uang. Okay, and then we look about this, the principles of money in macroeconomic concept. Beberapa prinsip uang dalam konsep ekonomi makro yang konvensional ya, yang sebelum Islam ya, kita bahas dulu. The first, money is anything that is generally accepted as a medium of exchange. Yang kita pahami, uang ini adalah sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu yang diterima sebagai media pertukaran. Maka ada beberapa hal fungsinya, yaitu pertama disebutkan a means of payment or exchange, a store of value, and a unit of account. Jadi bisa dimaknai sebagai media pertukaran ataupun pembayaran. Kemudian bisa menjadi media penyimpan nilai, juga dikatakan unit of account. Jadi bisa dihitung angkanya, ini ya fungsinya adanya uang. Kemudian tipe dari uang ada commodity money and fiat or token money. Jadi ada uang kertas, ada uang komoditas. Jadi salahnya ada uang seperti uang Rp5.000, Rp10.000, uang koin, itu dikatakan fiat or token money. Kemudian ada commodity money. Jadi misalkan kita lihat ada namanya saham, reksadana, obligasi, itu disebut sebagai commodity money. And then needs, beberapa kebutuhan dari adanya uang ini. Pertama, demands for transactions. Jadi diinginkan, dibutuhkan untuk transaksi. Kemudian demands for precautionary. Jadi dikatakan dibutuhkan juga untuk media pertukaran, transaksi, pertukaran, dan spekulasi. Beberapa fungsi dari uang ini ya. And then the criteria of money. First, there is a guarantee. Jadi uang itu harus ada jaminannya, atau istilahnya nanti bisa belajar banyak di ekonomi moneter ya semester 6 mengenai uang ini. Kalau di Indonesia itu dan di seluruh dunia semestinya berapa jumlah uang beredar itu diatur berdasarkan penjaminan, yaitu di sini berapa jumlah emas. Jadi dihitung supaya tidak terjadi inflasi, tidak kelebihan uang beredar, itu dihitungnya harus dengan sangat cermat peredaran uang ini. Jadi dihitung berdasarkan jumlah rekening emas, tabungan emas yang dimiliki negara itu maka dikatakan uangnya sehat. Kemudian preferred by the general, disukai secara umum. Jadi masyarakat secara umum bisa memaknai ini uang yang bisa dipakai di mana saja, kapan saja itu ya. Kemudian stable value, nilainya stabil. Yang keempat, easy to store and easy to carry, bisa disimpan dan mudah dibawa. Jadi itulah fungsi uang, kriteria dari uang. Kemudian not easily broken, tidak mudah rusak mestinya uang itu. Kemudian easy to share, mudah dibagi-bagi, mudah dibelanjakan, mudah ditransaksikan. And then supply must be elastic, jadi supply uang ini harus elastis. Jadi peredarannya, perputarannya itu harus bisa dilakukan dengan cepat, dengan mudah, di mana saja, kapan saja ini ya. Beberapa hal about criteria of money. And then principle of money in Islamic macroeconomics, we discuss it. Beberapa prinsip dari adanya uang dalam konsep ekonomi makro Islam. The first, flow concept of money, sistem perputaran uang. Safely used as a medium of exchange in transaction. Semata-mata uang itu digunakan hanya untuk alat tukar dalam transaksi. Jadi tadi fungsi uang dalam ekonomi konvensional disebutkan ada fungsi spekulasi. Dalam fungsi makro Islam tidak ada ya spekulasi, karena spekulasi sangat identik dengan riba, maisir, dan goror ini ya.
Kemudian usability increase with rotation. Sebutkan kegunaannya akan terus meningkat sesuai dengan perputarannya. Jadi istilahnya kalau uang dalam makro Islam itu fungsinya hanya untuk transaksi, bisa juga untuk tabungan, untuk investasi, tapi lebih fungsinya utama untuk transaksi. Karena dalam ekonomi Islam, makro Islam yang dijadikan poros ekonomi adalah ekonomi sektor real, ya. Kedua, stock concept of capital, beberapa konsep dari modal yang kemudian bisa dijadikan uang. First one is a production factor that is used as needed. Jadi dikatakan adalah faktor produksi yang digunakan sesuai kebutuhan. Jadi itulah fungsinya modal. Jadi ini capital, ini kita membahas mengenai modal. Jadi modal itu apa-apa yang dibutuhkan dalam perputaran ekonomi. Ambil contoh mungkin tanah, mesin, tenaga kerja, dan sebagainya. Ini ya. Maka disebutkan is a production factor that is used as needed. Jadi dia dipakainya sesuai kebutuhan, karena itulah fungsi Islam ya. Tidak ada yang berlebih-lebihan, tidak mubazir, tidak israf, tidak mubazir ya tadi ya istilahnya ya. Oke. Kedua, usability is a function of efficiency and effectiveness. Jadi digunakan fungsinya semestinya harus efisien dan efektif. Karena tadi dia dipakai sesuai kebutuhan, nggak mubazir, nggak berlebih-lebihan itu ya. Ketiga, money is public goods. Jadi konsep uang dalam makro Islam adalah uang sebagai barang publik. Semestinya dia pertama used for public purposes, digunakan untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat luas, kepentingan umat ya. Kedua, shouldn't be stockpiled or removed from circulation. Semestinya uang tidak ada penimbunan, kemudian tidak dihilangkan dari peredaran. Jadi itu beberapa hal prinsip dari fungsi uang dalam makro Islam. And then we look about concept of money in Islamic macroeconomics. Beberapa konsep uang dalam ekonomi makro Islam ini. Pertama, the first, money is needed for transaction, so money belongs to society and the use value of money increases as its use in transaction increases. Jadi pada dasarnya karena uang ini digunakan fungsinya untuk transaksi, sehingga uang adalah milik masyarakat, belongs to society, dan nilai gunanya akan meningkat bila kegunaan dalam transaksi meningkat. Jadi itu fungsinya dalam makro Islam, uang diharapkan menjadi pendorong sektor ekonomi real yang terus dijalankan nih ya. Kedua, money doesn't have to be based on gold and silver as long as it is declared by the government as legal tender and the government is obligated to maintain its value. Jadi uang juga bisa juga dalam makro Islam tidak berbasis pada cadangan emas dan perak, tidak diciptakan dari emas dan perak, misalkan dari zaman dahulu diciptakan dari emas ada uang dinar, ada uang dirham, dan dari perak ada uang dinar nih ya, dinar dirham. Maka dikatakan sebetulnya tidak wajib, apalagi zaman sekarang cadangan emas dan perak itu sangat langka, peredarannya juga sangat ketat, itu maka dikatakan tidak harus diciptakan dari emas dan perak selama hal ini menjadi pembayaran yang sah yang kemudian diakui oleh negara tersebut dan pemerintah sudah menyatakannya ini ya. The third, the exchange rate between countries is a function of the trade balance between these countries. Jadi kita lihat juga uang ini kan fungsinya juga menjadi salah satu nilai dalam perdagangan internasional. Maka nilai tukar uang antar negara adalah fungsi neraca perdagangan antar negara tersebut. Ini berkaitan dengan konsep ekspor impor ya. Jadi kita mengekspor barang ke luar negeri, kemudian kita mengimpor barang dari luar negeri. Kan di situ ada perbedaan nilai uangnya, maka disebutkan fungsinya kembali pada neraca perdagangan ini ya. Keempat, a country can use the currency of another country as legal tender in that country. Suatu negara dapat memakai mata uang negara lain sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Ini salah satu konsepnya. Jadi bisa juga kita ambil contoh sekarang mata uang euro itu dipakai di seluruh negara Eropa, kemudian mata uang US dollar
juga banyak dipakai di negara-negara luar sebagainya ini ya. And then the prohibition of hoarding gold and silver or kanzul mal in Islamic macroeconomics was because gold and silver at that time acted as a means of exchange for value and money. Disebutkan juga adanya larangan pada penimbunan baik itu emas dan perak, karena emas dan perak pada masa itu hingga saat ini sangat berfungsi dalam nilai ekonomi, menjadi alat pertukaran nilai. Berapa uang itu bisa beredar itu dihitung berdasarkan tabungan emas dan perak yang ada di negara tersebut. Maka dikatakan di sini prohibition, ada larangan yang sangat tegas untuk penimbunan emas dan perak ya. And then kita lihat beberapa perbedaan, the difference about Islamic concept and conventional concept about money. The first one, money is not synonymous with capital in Islamic concept. Jadi pada ekonomi Islam, makro Islam, uang itu tidak identik dengan capital atau modal. Karena modal dalam ekonomi Islam bukan hanya uang. Jadi kita lihat bagaimana nilai-nilai Islami, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah juga bisa dijadikan modal usaha ini ya. Kemudian money is often identified with capital in the conventional concept. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional, mereka memandang uang sebagai tujuan utama. Maka sangat identik uang dikatakan sebagai modal, satu-satunya modal bagi mereka. Kedua, money is public goods, and then in conventional money is private goods. Dalam ekonomi Islam, uang adalah barang publik yang peredarannya semestinya bisa beredar dengan lancar, semua orang bisa memilikinya ini ya. Sedangkan dalam konvensional dikatakan uang dan modal adalah barang private, jadi dimiliki pribadi karena mereka tidak punya kewajiban zakat, tidak diminta untuk sodako, infak dan wakaf, maka dikatakan uang menjadi barang private, dimiliki sebanyak-banyaknya oleh barang pribadi ini ya. Kemudian capital is private goods, bedanya dalam Islam mengenai capital, modal adalah barang private-nya. Dikatakan tadi beberapa hal yang bisa dijadikan modal usaha. Kebalikan dengan konvensional konsep, money or capital is flow concept for Irving Fisher. Jadi menurut teori Irving Fisher, uang adalah konsepnya itu sebagai konsep perputaran. Jadi diminta untuk terus berputar. Sedangkan bedanya dengan Islam, money is flow concept juga sama. Ya. Okay, and then about the money functions in conventional economics and economic Islamic economics. The first in conventional economics as media of exchange, same media of exchange in Islamic economic. And then a standard of value, same in Islamic economic. The difference is about the value harder. Jadi dikatakan bedanya ini dalam fungsi uang. Pada ekonomi Islam dia tidak difungsikan sebagai nilai penimbun ya. Karena tadi uang dalam ekonomi Islam, dalam makro Islam diharapkan terus berputar, terus mengalir dari orang ke orang, dari masyarakat ke masyarakat lain dengan berbagai instrumen, transaksi, hutang piutang, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ini ya. Kemudian about the concept of money, perbedaannya dalam konvensional dan ekonomi makro Islam. Pertama, dalam ekonomi konvensional, money is about the capital goods. Jadi dikatakan uang adalah barang publik yang kemudian dijadikan capital atau modal, barang modalnya. Sedangkan dalam Islam, uang bukan barang modal. Karena dalam Islam banyak hal yang bisa dijadikan modal usaha, bukan hanya dari uang itu saja, tapi bisa juga dengan sistem qardul hasan, pinjaman dan sebagainya ini ya. Kedua, dikatakan money is about personal items, jadi barang personal, dimiliki personal, berapapun banyaknya tidak menjadi masalah dalam konvensional. Sedangkan dalam Islam, makro Islam menyebutkan money is a public goods, barang publik yang semestinya peredarannya bisa terjadi dengan lancar, tidak tertahan di 1-2 orang saja ini ya. Maka dikatakan dalam conventional economics, money is about hoarder of wealth. Different Islamic economics say money is about agent of wealth. Jadi dikatakan dalam ekonomi konvensional, uang bisa dijadikan penimbun kekayaan untuk memperkaya pribadi. Sedangkan dalam Islam,
Uang adalah penyalur kekayaan. Jadi dengan adanya uang kita bisa menyalurkan kekayaan kita. Yang kita pahami dari harta yang kita punya akan selalu ada hak orang lain. Itu ya konsep Islam, konsep makro Islam. Jadi it's about agent of wealth, penyalur kekayaan yang tidak semestinya ditimbun, holder of wealth dalam ekonomi konvensionalnya. And then motivation of using money. Conventional economic is about transaction, worth, and speculation. In Sharia economic and Islamic macroeconomics is just about transaction and take precaution as necessary. Jadi dikatakan fungsinya juga beda. Motivasi penggunaan uang dalam ekonomi konvensional menjadi alat transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, makro Islam, uang hanya difungsikan untuk transaksi dan berjaga-jaga karena tidak ada spekulasi dalam makro Islam. Jadi semuanya harus terhindar dari riba, maisir, dan gharar ini ya, yang sangat identik dengan speculation. And then about money consequences. Jadi beberapa konsekuensi adanya uang, penciptaan uang, penggunaan uang. In economy macro konvensional is talk about the price keeps going up. Jadi disebutkan harga dari uang itu harus terus-menerus naik. Sedangkan dalam makro Islam, price may go up but temporarily and under control. Jadi bedanya kalau dalam makro konvensional, uang itu diharapkan fungsinya harganya terus-menerus naik. Sedangkan dalam makro Islam tidak diharapkan demikian, bisa naik, boleh naik, tapi tetap harus sesuai kontrol, ada kendalinya, ada syariah Islam di situ yang sangat tegas mengatur ya. Maka konsepnya juga berbeda. Dalam konvensional is about time value of money. Jadi dikatakan uang itu sebagai nilai waktu. Sedangkan sebaliknya dalam makro Islam is about economic value of time. Jadi uang itu bukan sebagai nilai waktu, tapi waktu itu sendiri yang punya nilai ekonomi. Ya, nanti perbedaan ini nanti akan jelaskan di materi berikutnya, materi keempat. And then loan agreement with interest. Jadi fungsi uang dalam makro konvensional adalah akad pinjaman dengan bunga. Jadi dengan adanya pinjaman dalam makro, maka uang tadi bisa berbunga. Sedangkan kita berbeda pastinya sell and purchase agreement and profit sharing participation. Jadi pastinya kita menggunakan dalam makro Islam akad jual beli dan penyertaan bagi hasil. Itu menjadi fungsi utama. And then the fourth is inflation as reference for interest. Jadi dalam ekonomi makro konvensional fungsinya adalah mengacu pada inflasi dan suku bunga. Sedangkan dalam Islam is about rate of return as preferences. Jadi fungsi utamanya, acuan utamanya adalah rate of return bagi hasilnya tadi ya. Kemudian dalam makro konvensional disebutkan interest as a policy instrument. Jadi bunga adalah instrumen kebijakan. Suku bunga, berapa suku bunga tahunan, suku bunga harian itu selalu menjadi kajian dalam makro. Sedangkan dalam makro Islam kita lihat policy instrumennya is about reserve. Jadi beberapa hal perbedaannya di sini ya. Fungsinya pada makro konvensional uang selalu terikat dengan bunga. Sedangkan dalam makro Islam kita kaitkan dengan bagi hasil ini ya. Okay, and then the last money market in macroeconomics is about Western financial or monetary system starting in the 1870. Jadi beberapa hal terjadi sistem ekonomi moneter dunia dan di barat, di Eropa dan Amerika yang terjadi mulai tahun 1870. Pertama, the bimetal system gold and silver was adopted by the USA in 1792 AD with a ratio of 1 and then 15 due to fluctuation is the price of gold and silver. In 1973, the USA did the monetization of silver. After silver monetization began a period of monetarism, is a gold is a standard currency with 3 variation. Jadi disebutkan beberapa hal terjadi di Amerika Serikat waktu itu tahun 1792. Dikatakan ada sistem bimetal dengan rasio 1:15. Jadi penciptaan uang
mulai dilakukan ketika itu di Amerika pada tahun 1792 ini dengan rasio satu uang satu emas dibanding dengan 15 perak, itu fungsinya. Kemudian disebutkan juga pada tahun 1873 Amerika memulai demonetisasi silver. Jadi perak bisa digunakan sebagai fungsi uang, sebagai nilai daya tukar uang nih ya. Setelah ini terjadi, maka ada beberapa hal terjadi di berikutnya. Gold currency standard with 3 variation, 3 variasi dari standar currency ini. Pertama, gold coin standard is a monetary system where gold coins are actively circulating in society as a medium of exchange. Jadi dikatakan uang koin menjadi standar moneter, di mana uang koin saat itu mulai aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar. Jadi saat itu mulai terjadi di Amerika penggunaan uang koin emas ya. Kemudian berikutnya, gold bullion standard is a monetary standard with the following provisions. Maka muncullah gold bullion standard ini sebagai standar moneter dunia dengan beberapa ketentuan. Pertama, the national currency was equivalent to gold. And then gold is kept by the government in the form of bars, and then gold is not circulating in the economy. And the last, gold is available for industrial and transactional purpose international bank central. Jadi ini ya beberapa hal yang mendasari munculnya sistem moneter dunia. Nanti mengenai moneter ini pembahasannya lebih lanjut ada di setelah UTS dan di semester 6 ya, dengan ekonomi moneter khususnya, nanti bisa belajar banyak hal. And then di sini berikutnya money market and macroeconomics. Jadi lanjutan dari tadi, dari buku yang akan ambil di sini, dari buku Miskin dan Siregar, disebutkan beberapa hal yang terjadi saat itu pelaksanaan sistem gold coin bullion standard. Pertama di sini, as long as the rules of the game are met, currencies are supported by gold stocks and can be converted into currency, then the exchange rate will be stable. Jadi sepanjang aturan mainnya dipenuhi, maka uang semestinya seharusnya didukung, penciptaan uang tadi didukung dengan stok emas, baru dia dapat dikonversikan ke dalam mata uang, maka demikian nilai tukar akan menjadi stabil. And then the second, no country can control the entry and exit of gold, making it difficult to control the money supply. Sebutkan tidak ada suatu negara pun yang mampu, sampai saat ini juga sama, yang mampu mengontrol keluar masuknya emas, sehingga juga akan sulit mengatur perputaran uang. Jadi kita lihat emas itu kan sekarang macam-macam fungsinya, bentuknya. Yang paling umum jadi perhiasan, jadi anting, jadi cincin dan sebagainya. Maka demikian emas tadi sangat mudah bisa dibawa ke luar negeri, bisa juga kemudian dijual di luar negeri. Maka cadangan emas di negara itu akan berkurang. Itu terjadi di seluruh dunia. Kemudian nomor 3, monetary policy is highly dependent on the production and discovery of gold mines. In the 1870 until the 1880, gold production fell, resulting in gold money supply slowing down and unable to keep up with economic growth the world as a result of deflation. Pada saat itu terjadi di Amerika dan seluruh dunia tahun 1870 dan 1880. Produksi emas turun karena saat itu emas sedang digandrungi sebagai perhiasan dan sebagainya. Maka produksinya turun, kemudian terjadi akibatnya akan sangat berpengaruh pada perputaran uang. Akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang menurun, adanya deflasi dan sebagainya. Ini ya. And then in the 1890 with the discovery of gold mines in Alaska and South Africa. Jadi kemudian tahun berikutnya mulailah ketemu sumber emas baru, tambang emas di Alaska dan Afrika Selatan, memunculkan terjadinya money supply dan inflasi yang kemudian berujung pada Perang Dunia I ya, resulting in an increase in money supply and inflation up to World War I. Jadi disebutkan saat itu terjadi beberapa hal perubahan dalam sistem moneter dunia, dalam sistem penciptaan uang dunia. Salah satunya juga terjadinya Perang Dunia I ya saat itu ya. Okay, and then perekonomian makro pasar uang kita lihat di sini is about Western financial or monetary system.
Jadi setelah Perang Dunia Kedua, after the World War II, the Bretton Woods system was adopted universally, especially in the USA, because this country controls 2/3 ya. Cut world gold. However, in August 1971, USA demonstrated gold with the following consideration. Jadi disebutkan saat itu adanya Perang Dunia Kedua juga berpengaruh pada sistem keuangan dunia, especially terutama di Amerika Serikat yang saat itu menguasai 2/3 cadangan emas dunia. Hingga pada Agustus 1971 terjadilah beberapa perubahan dalam sistem moneter ini ya. Oke, berikutnya di sini is about Western financial or monetary system. Starting in the 1819, jadi beberapa hal berikutnya yang terjadi akibat adanya perubahan sistem moneter ini is about fully fledged money standard, doesn't require strict monetary discipline. Jadi saat itu terjadi juga beberapa perubahan, mulai tidak disiplin terhadap sistem moneter dunia, kemudian penciptaan uang tidak lagi mendasarkan pada cadangan emas yang ada di masing-masing negara, maka muncullah beberapa kali krisis ekonomi ya. Okay. Since it was enforced, two phenomena has occurred, namely the first high inflation rate and then currency exchange rate is unstable. Jadi muncullah tingkat inflasi yang sangat tinggi dan kemudian nilai tukar mata uang menjadi tidak stabil. Maka beberapa hal terjadi, ketidakstabilan dan kehidupan masyarakat juga berubah saat itu ya. Okay, and the last, the result of turning money into a commodity. Jadi sebetulnya kalau kita lihat beberapa konsep yang ada saat ini di seluruh dunia dan Indonesia, sistem keuangan itu tidak lagi berjalan sebagaimana sistem yang semestinya berjalan. Jadi kalau kita melihat di zaman Rasulullah dahulu kan uang diciptakan dari emas dan perak, maka dikatakan lebih stabil terhadap inflasi, rentan, lebih aman dalam gejolak ekonomi dan sebagainya. Maka yang terjadi saat ini karena tidak lagi demikian, karena memang kita lihat faktanya emas dan perak sangat terbatas, maka memang tidak mungkin diciptakan sistem keuangan penciptaan uang yang kembali berdasar pada uang emas dan perak, itu memang sudah tidak mungkin. Maka kemudian muncullah beberapa hal pengaruhnya terhadap pengubahan uang sebagai komoditas. According to Imam Al-Ghazali in the book of Ihya Ulumuddin, jadi di sini diambil dari buku Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Trading money is like impression the money function. If a lot of money that is traded, undoubtedly stay little money to get function as money. Current impact is about bubble gum economics. Jadi ini ya yang kita bahas di minggu lalu. Dampaknya adalah terjadinya bubble gum economic, ya, gelembung ekonomi. Jadi dikatakan secara gelembungnya, secara nominal dan angkanya dia sangat besar, tapi kemudian sebagaimana gelembung pada permen karet, dia sangat rentan karena pada dasarnya basicnya dia tidak terlalu kuat. Maka ketika ada sedikit saja krisis, maka dia akan goncang dan sebagainya. Ini ya. Pengaruh dari memperdagangkan uang itu ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika semakin banyak uang diperdagangkan, niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi senormalnya sebagai uang. Ini kata Imam Al-Ghazali pada bukunya Ihya Ulumuddin ya. Kemudian akibat berikutnya dari pengubahan uang menjadi komoditas, according to Ibnu Taimiyah dalam bukunya The Majmu' Fatwa Book of Shaykhul Islam. Kemudian diperkuat oleh pernyataan lain dari Ibnu Taimiyah. In the 13th century has delivered warning regarding money as commodity. Jadi sudah dikatakan dari Ibnu Taimiyah pada tahun itu di abad ke-13 sudah menyampaikan beberapa peringatan ketika uang diubah sebagai komoditas, maka beberapa hal terjadi. The first, money trading will trigger inflation. Maka perputaran uang, perdagangan uang akan sangat memicu terjadinya inflasi. Kemudian the loss of people's trust in stability, the value of the currency. Maka kemudian muncul juga hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang.
Masyarakat tidak lagi percaya akan fungsi uang dalam ekonomi ini ya. Kemudian domestic trade will decline, perdagangan dalam negeri akan menurun. Hal yang sama juga dalam internasional trade will decline. And then gold and silver will flow out of the country. Maka akibatnya emas dan perak akan mengalir ke luar negeri, diubah menjadi perhiasan dan lain sebagainya. Maka muncullah perdagangan emas ke luar negeri, dibawa ke luar negeri dan kemudian diperjualbelikan di sana. Itu yang terjadi ya. Oke, jelas. The result of rolling money into a commodity, beberapa hal terakhir pengaruh ketika mengubah fungsi uang sebagai komoditas. The effect of the use of the function of money as a commodity on macroeconomic stability, including the first rupiah exchange rate crisis. Kita lihat saat ini krisis nilai tukar mata uang rupiah terjadi ya. Maka dikatakan nilai mata uang rupiah terus melemah, maka semakin jauh nilainya dengan US dollar. Kemudian inflation is difficult to control. Maka inilah yang terjadi saat ini, inflasi menjadi sangat sulit untuk dikendalikan, terus terjadi, terus meningkat di berbagai kesempatan, berbagai waktu. Muncullah bubble ekonomi, jadi tadi bubble ekonomik, ketika ekonomi tadi berfungsi tidak secara realnya, tapi hanya pada sistem keuangan, pada sistem moneter, pada sistem yang ada pada pasar modal, maka dikatakan muncullah bubble ekonomik. Ekonominya tumbuh, tapi secara angkanya dia terlihat besar, tapi sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Maka kemudian muncullah banking crisis, krisis pada perbankan, bank sentral, bank Indonesia dan sebagainya. And then government as business debt continues to grow and never finish. Maka yang terjadi adalah hutang pemerintah dan bisnis dunia usaha terus membengkak tanpa pernah bisa diselesaikan, akan terus terjadi, akan terus meningkat. Kemudian the gap between the real sector and the financial sector is increasing wide. Makin melebar perbedaannya antara angka pada ekonomi sektor real yang terus menurun, sedangkan di sisi lain ekonomi finansialnya terus meningkat. Maka muncullah krisis ekonomi, resesi ekonomi dan sebagainya. And then the last, the problem of poverty is difficult to solve. Maka yang terjadi akhirnya ketika uang ini diubah sebagai komoditas, maka problem ketenaga kerjaan, kemiskinan, pengangguran semakin sulit untuk dipecahkan. Oke, mungkin ini ya jelas. Mungkin ini apa yang bisa kita diskusikan pada materi ini sebuah money concept in Islamic macroeconomics. Oke, kita akhiri. Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.